Salam, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan kita semua. Saat ini saya akan memberikan penjelasan singkat saya terkait sebuah pernyataan yang menurut saya salah. Yang dimana pernyataan ini berkaitan dengan iman dan keselamatan. Yang mana tepat pada hari Jumat malam kemarin, saya mengikuti ibadah online dengan teman-teman pemuda Kristen di salah satu platform sosial media. Dan seperti biasa ada pujian, penyembahan, dan renungan atau mendengarkan khotbah. Dan juga di dalam ibadah itu ada waktu diberikan untuk sesi sharing. Lalu pada sesi sharing itu pertanyaan yang diberikan kepada pembicara pada saat itu apakah iman itu dicari atau dikaruniakan atau diberikan? Yang kedua, apakah tulip Calvin itu sesat atau tidak? Nah, dan semua pertanyaan itu dijawab berdasarkan apa yang diketahui dan dipercaya oleh si pembicara yang memberikan respon terhadap pertanyaan itu. Hanya ada ketidakmengertian dan kekeliruan terhadap pertanyaan khususnya yang berkaitan dengan iman dan juga tulip. Dan tulip ini saya tidak akan bahas saat ini karena saya akan fokus pada ketidakmengertiannya ketika bicara tentang iman. Walaupun nanti ketika penjelasan mengenai iman ini ada dua doktrin yang saya ambil dari tulip itu sendiri, yaitu apakah iman itu dicari atau dikaruniakan atau diberikan. Si pembicara mengutip Ibrani pasal 11 ayat 1 sebagai dasar dan definisi dia menjawab tentang iman itu. Hanya dia menyatakan bahwa iman itu diberikan oleh Tuhan berdasarkan keputusan atau perbuatan kita. Jelas sekali ini salah dan ini menyimpang. Sebab Alkitab mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman dan bukan karena perbuatan atau keputusan kita. Jadi menurut narasi atau pernyataan si pembicara, ketika engkau mengambil keputusan untuk percaya Yesus, maka iman itu diberikan pada waktu itu juga. Jelas sekali ini bertentangan dengan Alkitab. Iman adalah fondasi dari hidup orang Kristen. Sebab tanpa iman, seseorang tidak dapat memahami Allah secara baik dan benar. Tanpa iman, seseorang tidak dapat menerima karya keselamatan yang diberikan oleh Allah. Atau tanpa iman, seseorang itu tidak bisa hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1-2 yang dikutip oleh pembicara kemarin, juga saya akan pakai sebagai dasar saya untuk bicara tentang hal ini. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2, penulis surat Ibrani memberikan definisi mendalam tentang iman yang tidak hanya berbicara tentang kepercayaan yang abstrak, tetapi juga di sana menyentuh realitas praktis dari hidup orang percaya. Ayat ini berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang. Nah, berdasarkan Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2 ini, kita berangkat mulai pertama, itu definisi iman di dalam teks itu. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, di sana kita melihat ada dua hal besar. Pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Penulis Ibrani menggambarkan iman itu sebagai dasar dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang percaya. Jadi mana kata dasar itu atau kata Yunani untuk dasar itu adalah hipostatis, yang berarti sesuatu yang memberikan kepastian atau kepokokan. Di dalam konteks iman, ini berarti bahwa iman memberikan kepastian kepada orang percaya tentang janji-janji Allah. Meskipun janji tersebut belum terlihat secara nyata. John Calvin dalam Institute of the Christian Religion, dia menjelaskan bahwa iman itu adalah pijakan kita untuk berdiri di atas janji-janji Allah. Tanpa iman, kita tidak memiliki dasar untuk berharap kepada Allah. Karena iman adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan kasih karunia-Nya.
Iman membuat kita orang percaya yakin akan realita janji-janji Allah meskipun janji itu belum digenapi sepenuhnya di dalam waktu mereka. Pertama, yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman juga digambarkan sebagai bukti atau elakos, yang berarti keyakinan yang kuat atau bukti yang tidak terbantahkan. Iman memberikan keyakinan kepada orang percaya tentang hal-hal yang tidak dapat dilihat dengan mata jasmani. Misalnya seperti keberadaan Allah, pekerjaannya di dalam sejarah, dan janji tentang hidup yang kekal. Louis Berkhof di dalam bukunya Sistematik Teologi, dia memberikan penjelasan bahwa iman adalah pengenalan akan kebenaran rohani yang hanya dapat dipahami melalui penyataan Allah. Ini bukan sekadar asumsi, tetapi ini bicara tentang bukti nyata bagi jiwa yang telah dibangkitkan oleh Roh Kudus. Sebab melalui iman, orang percaya dapat yakin bahwa apa yang Allah katakan adalah benar meskipun tidak ada bukti fisik yang dapat dilihat. Lalu yang kedua, iman dalam perspektif teologi reform, karena dia menolak di dalam sisi share itu, dia menolak tulip karena kata secara halus dia bilang saya tidak mau percaya tulip karena tidak alkitabiah. Tulip ini 5 dasar doktrin kasih karunia di dalam teologi reform. Nah, di dalam perspektif teologi reform, iman itu adalah anugerah Allah. Teologi reform menekankan bahwa iman itu adalah anugerah Allah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, Paulus menulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ini menegaskan bahwa iman yang menyelamatkan, dan itu bukan karena perbuatan, bukan karena keputusan kita, tapi itu adalah pemberian Allah. Herman Bavinck memberikan penegasan terkait hal ini bahwa iman tidak berasal dari usaha manusia, tetapi merupakan karya Roh Kudus yang membangkitkan hati dan pikiran untuk menerima kebenaran Allah. Yang menulis bahwa iman adalah respon manusia terhadap panggilan Allah yang kudus. Tapi respon itu hanya mungkin karena kasih karunia yang diberikan melalui Roh Kudus. Yang kedua, iman sebagai dasar kehidupan Kristen. Iman bukan hanya titik awal kehidupan Kristen, tetapi juga merupakan fondasi untuk seluruh perjalanan hidup orang percaya. Dalam Roma pasal 1 ayat 17, Paulus menulis, orang benar akan hidup oleh iman. Itu sebabnya Sproul juga menjelaskan bahwa iman adalah cara hidup orang percaya. Yang dimana ia mengatakan iman adalah sarana di mana orang percaya menerima kasih karunia Allah everyday, setiap hari. Itu bukan hanya untuk keselamatan, tapi juga untuk hidup di dalam ketaatan kepada. Yang ketiga, iman yang berdasarkan firman Allah. Teologi reform juga menekankan bahwa iman sejati berakar pada firman Allah. Dalam Roma pasal 10 ayat 17, Paulus menyatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. John Calvin menulis bahwa iman tidak dapat dipisahkan dari pernyataan Allah di dalam firman. Ia berkata, iman yang sejati adalah kepercayaan didasarkan pada penyataan Allah, bukan pada spekulasi manusia. Lalu kita kembali kepada pernyataan iman itu diberikan oleh Tuhan berdasarkan perbuatan atau keputusan kita. Nah, di sini saya akan mengambil dari 2 pandangan di dalam Kristen. Pertama, pandangan Reform atau Calvinisme, dan juga pandangan Arminian. Nah, saya ulangi kembali, di dalam pandangan Reform atau pandangan Calvinis, iman itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan tanpa bergantung pada keputusan manusia. Dan itu didasarkan pada Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Tetapi kalau kita melihat dalam pandangan Arminianisme, di sana orang-orang Arminianisme percaya bahwa iman diberikan kepada manusia, tetapi manusia memiliki kehendak bebas untuk menerimanya
ataupun menolaknya. Dan mereka berdasar pada Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman melibatkan respon manusia terhadap kasih karunia Tuhan. Nah, terkait hal ini, Yohanes 3:16, saya akan buat sesi khusus terkait teks itu. Nah, di dalam perspektif reform atau Calvinisme, pernyataan Tuhan memberikan iman kepada kita berdasarkan keputusan kita seperti disampaikan oleh si pembicara itu tidak sesuai dengan doktrin anugerah dan pemilihan tanpa syarat yang di dalam bagian tulip itu. Di mana teologi reform menegaskan bahwa iman bukanlah hasil keputusan manusia, tetapi sepenuhnya anugerah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang dipilihnya sejak kekekalan. Efesus pasal 2 ayat 8-9 saya kutip tadi. Ayat itu menunjuk bahwa iman adalah karunia Tuhan, bukan sesuatu yang manusia hasilkan atau putuskan sendiri. Karena jika iman itu bergantung pada keputusan manusia, maka keselamatan akan menjadi usaha manusia yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Yang kedua, doktrin pemilihan tanpa syarat atau unconditional election. Menurut Calvinis atau dalam pandangan Calvinisme, Tuhan memilih siapa yang akan diselamatkan, bukan berdasarkan keputusan atau perbuatan manusia, tetapi berdasarkan kehendaknya sendiri. Misalnya Roma pasal 9:16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dari sini kita melihat bahwa iman bukanlah hasil keputusan manusia untuk percaya kepada Tuhan, melainkan hasil dari pemilihan Allah yang bekerja melalui Roh Kudus. Yang ketiga atau yang terakhir, regenerasi mendahului iman. Born again first, then faith. Pandangan Calvinis juga menekankan bahwa kelahiran kembali atau regenerasi terjadi lebih dahulu sebelum seseorang bisa memiliki iman. Ini memiliki pengertian bahwa seseorang tidak bisa percaya kepada Tuhan berdasarkan keputusannya sendiri sebelum Roh Kudus terlebih dahulu mengubah hatinya. Misalnya Yohanes pasal 3 ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Yehezkiel 36 ayat 26-27, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menaruh rohku di dalam batinmu dan membuat kamu hidup menurut ketetapan. Dalam pemahaman ini, manusia dalam keadaan mati secara rohani, Efesus pasal 2 ayat 1, sebelum diselamatkan. Sehingga tidak akan mungkin memilih Tuhan atas kehendak manusia itu sendiri. Roh Kuduslah yang mengubah hati seseorang terlebih dahulu, barulah ia dapat beriman. Jadi iman diberikan berdasarkan keputusan kita atau keputusan manusia adalah merupakan pemahaman yang salah tentang iman dan tentang keselamatan. Tapi yang benar adalah iman adalah anugerah Tuhan diberikan kepada mereka yang telah dipilihnya sejak kekekalan. Allah Tritunggal memberkati kita sekalian. Shalom.